Ratnasari Syahrir, kelas A20 dengan NIM 2013-02-041. Dimana dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan agama Islam terhadap kesehatan reproduksi. Sebelum kita lebih lanjut bagaimana pandangan agama Islam itu untuk menjaga dan merawat sistem reproduksi, hendaknya kita mengerti apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Dimana reproduksi jika dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah pembuatan ulang. Dengan kata lain, reproduksi adalah suatu cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk dalam kehidupan. Menurut ilmu kedokteran, reproduksi sendiri itu dapat disebut juga sebagai kesehatan reproduksi yang disingkat dengan kesehatan reproduksi, yaitu kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan dalam segala hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi juga merupakan suatu kemampuan untuk memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan kebutuhan rasa nyaman dan aman, serta kemampuan untuk memiliki keturunan dan bebas menentukan waktu memiliki serta jumlah keturunan yang kita inginkan. Namun tidak sepenuhnya hal tersebut hanya membahas itu saja, namun kesehatan reproduksi itu juga mencakup banyak sekali tentang sistem-sistem kesehatan reproduksi. Kemudian selanjutnya, kesehatan reproduksi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu aseksual dan aseksual, di mana reproduksi seksual sendiri yaitu reproduksi dengan penggabungan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga hal ini dapat dilakukan oleh dua kelamin yang berbeda. Jika aseksual yaitu adalah suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu dari jenis spesies yang sama. Cakupan kesehatan reproduksi itu sendiri dapat meliputi alat kesehatan reproduksi kehamilan dan persalinan, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi seksual dan gender, berlaku seksual, pemeriksaan payudara dan panggul, dan lain-lain. Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwasanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa amat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan reproduksi. Kemudian Islam juga sebagai pedoman hidup tentu saja memiliki kaitan dengan kesehatan reproduksi, mengingat Islam berfungsi sebagai pedoman kehidupan kita sebagai manusia agar mencapai keadaan sesuai dengan kesehatan reproduksi yang baik. Dalam agama Islam juga mengatur tentang kesehatan reproduksi dengan tujuan untuk menjunjung tinggi derajat manusia dan tercegah dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Jauh sebelum berkembangnya teknologi, Islam sudah mengatur banyak tentang kesehatan reproduksi yang baik dan benar, sehingga umat muslim dapat lebih menjaga kesehatan reproduksi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian dalam Al-Quran telah disebutkan juga tentang kesehatan reproduksi. Contohnya yaitu dalam Quran surat Nuh ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian." Menurut agama Islam, berikut beberapa cara melakukan perawatan kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu dengan memakai handuk yang lembut, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kemudian yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang dapat menyerap keringat. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu pakai pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Jadi dianjurkan untuk mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian yang keempat, bagi perempuan sesudah buang air kecil hendaknya membersihkan alat kelamin dari arah depan ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam alat reproduksi. Kemudian bagi laki-laki dianjurkan untuk melakukan hitanan atau sunat agar dapat mencegah penyakit seksual serta menurunkan resiko kanker. Nah, hal-hal tersebut merupakan sebuah cara yang diatur dalam ajaran Islam, yang mana agama Islam merupakan agama penyempurna, sehingga tidak ada keraguan lagi di dalam benak kita untuk menjadi hamba yang taat pada dasarnya jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi kita dalam bahaya apapun, karena tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menurunkan azabnya sewaktu-waktu kepada hambanya bagi yang tidak taat kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pandangan agama Islam terhadap kesehatan reproduksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.